Sisi lain, saudara memiliki karir cemerlang di dunia politik, Ridwan Kamil terus jadi sorotan tiap kali atas kasusnya dengan selebgram Lisa Mariana terkait persoalan hubungan pribadi keduanya. Ridwan Kamil atau yang kerap disapa Kang Emil terus menjadi sorotan. Kali ini bukan karena sepak terjangnya di dunia politik, tapi karena persoalan pencemaran nama baik dengan terlapor selebgram Lisa Mariana. Siapa yang tak kenal dengan Ridwan Kamil? Sosok pemimpin muda yang punya karir politik cemerlang. Lulus jurusan teknik arsitektur dan punya perusahaan konsultan arsitektur tahun 2013, Ridwan Kamil mencalonkan diri dan terpilih sebagai wali kota Bandung. 5 tahun berselang, Ridwan Kamil melanjutkan kiprahnya sebagai gubernur Jawa Barat. Setelah selesai menjadi gubernur Jabar, dirinya sempat diisukan bakal maju sebagai bakal calon wakil presiden 2024. Namun akhirnya, Kang Emil mantap maju mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Tak menjadi gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menghadapi cobaan. Tersandung kasus usai selebgram Lisa Mariana mengaku memiliki anak dari hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. RK pun melawan dengan melaporkan Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik. Kemarin ex-gubernur Jabar Ridwan Kamil menjalani tes DNA dengan prosedur pengambilan sampel darah dan air liur selama hampir 5 jam. Permohonan tes DNA diajukan dirinya untuk meredam isu yang bergulir di masyarakat. Dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Sementara itu, Lisa Mariana berharap proses tes DNA bisa berjalan dengan transparan tanpa adanya rekayasa. Pengambilan sampel berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Oh enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa? Tapi berharap bertemu nggak Mbak tadi Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar. Tanya RK yang melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Lisa Mariana. Selebgram Lisa Mariana juga menggugat perdata Ridwan Kamil yang prosesnya juga masih berjalan. Tim Liputan, Kompas TV. Apa yang diinginkan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana usai tes DNA selesai dilakukan? Kita akan berbincang dengan kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, dan kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak Cindy. Saya mau ke Bang Muslim dulu. Bang Muslim, tes DNA kan sudah selesai dilakukan kemarin. Apa yang sebenarnya diinginkan Pak RK dari tes DNA kemarin itu? Terima kasih, Mbak Cindy. Saya ingin flashback ke belakang, tapi satu lembar saja gitu. Jadi tidak berlembar-lembar. Ini kan sebetulnya awal dari kasus ini kan ada tuduhan serius sebetulnya kan dari LM terhadap Pak Ridwan Kamil sendiri yang menuduh sebagai ayah biologi, sehingga Pak Ridwan Kamil melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan tindak pidana Undang-Undang ITE dan pasal 310 311 KUH pidana. Nah, tentunya tes DNA ini dilakukan oleh penyidik dalam rangka untuk menuntaskan persoalan ini secara komprehensif. Pak Ridwan Kamil jauh-jauh hari memang sudah mengajukan permohonan tes DNA ini ke Bareskrim sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil sendiri di bulan Juni. Nah, setelah diajukan permohonan, tentu penyidik Bareskrim merespon permohonan tersebut, maka pada tanggal 7 Agustus dilakukan pengambilan sampel darah, cairan darah, dan air liur pipi kiri dan pipi kanan. Nah, tentunya ini dilakukan Mbak Cindy dalam rangka untuk proses penyidikan yang sedang berlangsung di Bareskrim Mabes Polri. Jadi sebetulnya tujuannya adalah itu agar kasus ini berkepastian hukum, tidak berlarut-larut sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil sendiri. Ini kan sudah cukup lama ya, hampir 6 bulan di media sosial, digoreng terus sehingga tidak selesai.
Nah, tibalah pada ujungnya Oke. ini adalah tes Bang- DNA. Oke, Bang Muslim, Mudah-mudahan tapi berarti ini Anda selesai meyakini gitu. kalau ini akan bisa mengakhiri drama antara Lisa dan juga Ridwan Kamil? Betul, betul, Oke. betul Mbak Sindi. Kenapa? Karena ini adalah tes DNA hasilnya valid 99,99%. Kira-kira begitu Mbak Sindi. Oke, kalau gitu dari Bang John Boy, kalau Anda sendiri meyakinikah kalau hasil tes DNA yang kemarin sudah dilakukan akan berpihak kepada klien Anda? Kalau dari saya sih masih nggak mau berandai-andai. Biarin proses yang sedang berjalan di Barreskrim, kita masih percaya dan yakin bahwa proses tersebut akan berjalan dengan baik. Jadi tidak begitu mau berandai-andai dan tidak terlalu kita pusingin sih. Gimana nanti aja ke depan. Kata polisi hasilnya akan bisa dirilis kapan, Bang? Gimana? Hasil tes DNA akan bisa selesai kapan, Bang? Kalau kemarin sih menurut informasi sih paling lama sih dibilang 10 hari, tapi nanti kita tinggal menunggu dari info dari Barreskrim selanjutnya sih. Oke, kalau tadi kata Bang Muslim juga ini kasusnya berlarut-larut, kemudian juga banyak tudingan-tudingan yang disampaikan oleh Lisa Mariana agar bisa selesai dari tes DNA ini. Kalau tanggapan Anda seperti apa? Ya, ini kan sudah terlalu lama perkara masalah LM dengan RK ini dan juga tidak memberikan edukasi yang terbaik juga buat masyarakat. Kalau kita bicara yang lalu-lalu, saya rasa udah nggak patut lagi dibicarakan. Ya, dengan tes DNA ini kan sudah final nih, ya kan? Bagaimana nanti akhir sebuah cerita tersebut? Biarlah kalau menurut saya itu menjadi rahasia antara LM dengan RK dengan permasalahan ini sih, itu aja sih. Tapi apa yang disampaikan Lisa? Apa keyakinan Lisa setelah menjalani tes DNA kemarin? Ya, kalau dari klien kami sih Lisa sendiri yang merasa puas bahwa bisa lebih ada akhirnya muara untuk perkara ini. Dan meyakini juga hasilnya tadi akan berpihak kalau dari Lisa sendiri? Ya kalau yakin ya pasti yakin lah, namanya feeling seorang ibu kan pasti dia kan mempunyai feeling tersendiri gitu. Cuman kan kalau berbicara masalah medis ya itu semua kan harus diuji ya dengan tes DNA tersebut. Biar nanti kita menunggu dari hasil pengujian tes DNA yang dilakukan oleh Pusdokes Mabes Polri. Tapi Bang John Boy, kalau dari Lisa sendiri apakah sudah pernah dari Lisa ataupun jadi dari kuasa hukum sudah ada komunikasi mungkin dari Pak RK agar ya ada jalan tengahnya saja di luar dari proses hukum? Gimana? Nggak kedengeran? Dari pihak Lisa dengan pihak Ridwan Kamil apakah sempat ada komunikasi untuk mencari jalan tengah di luar dari proses hukum? Oh belum. Kita masih berjalan dengan proses yang ada aja. Oke. Belum Penegasan ada. juga Tapi artinya kalau juga kita awal pernah menyuratin, cuman mungkin karena waktu yang belum memungkinkan karena udah terlalu rame viralnya ini ya karena sudah berjalan dengan proses laporan Pak RK sendiri ya kita menjalanin sesuai proses yang berjalan surat aja. apa ini? Kenapa? Surat apa Bang John Boy? Somasi waktu itu, waktu somasi. awal dulu, yang awal. Oke. Kalau gitu saya mau ke Bang Muslim. Bang Muslim, kalau dari laporan Anda kan ini ingin segera diselesaikan juga karena ada kerugian yang dialami oleh Pak RK. Bisa Anda, sebenarnya kerugian apa sih yang dialami oleh Pak RK dari kasus ini yang berlarut-larut? Sebetulnya kan saya sedikit saja lagi flashback ke belakang. Dampak dari kasus ini sebetulnya memang jujur memang ada ya. Dampak secara psikologis, dampak hubungan keluarga, dampak hubungan sosial dan seluruhnya. Makanya Pak Ridwan Kamil itu mengajukan gugatan rekonvensi namanya di Pengadilan Negeri Bandung pada saat ini sedang berlangsung. Nah, minggu depan itu adalah pemeriksaan bukti awal terkait dengan eksepsi kompetensi absolut yang kami ajukan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang. Nah, tentunya sekali lagi kami menyerahkan kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Bandung untuk memutus dan menyelesaikan apa yang kami ajukan gugatan rekonvensi tersebut. Biarlah kasus ini nanti bergulir, kita tunggu hasilnya seperti apa. Yang pasti dampaknya memang ada, makanya Pak Ridwan Kamil mengajukan gugatan rekonvensi. Jadi sekali lagi Mbak Cindy, kita menunggu aja nanti hasilnya seperti apa. Kira-kira gitu Mbak Cindy. Tapi Bang Muslim kalau dari Pak RK sendiri sempat menceritakankah soal kasus ini sebenarnya kayak gimana sih? Bagaimana? Dari sudut pandang Pak RK kepada Bang Muslim menceritakan kasus ini seperti apa? Soal hubungannya juga ya dengan... Saya tidak mau flashback ke belakang lagi Mbak Cindy, karena ini sudah masuk di tahap akhir ya, tes DNA. Jadi kembali lagi dengan tidak berandai-andai, sekali lagi Pak Ridwan Kamil sangat menghormati proses hukum dan sekali lagi
kami garis bawahi, apapun hasilnya ke depan, Pak Ridwan Kamil menerima dengan segala tanggung jawab dan kedewasaan beliau. Itu bentuk makna penghormatan beliau kepada hukum. Jadi kita nggak berandai-andai juga hasilnya seperti apa nanti ke depan. Kalau siap menerima itu bisa diartikan mengiyakan juga kalau memang ada hubungan dengan Lisa juga, Bang Muslim? Kan saya sampaikan tadi, kami tidak mau berandai-andai hasilnya. Tapi yang pasti ya Pak Ridwan Kamil kan menggarisbawahi apapun hasilnya. Karena itu kan proses hukum ya. Itu proses hukum yang harus dihormatin oleh siapapun. Karena itu adalah bukti yang valid di mata hukum, sehingga ya semua orang harus mengikuti dan harus taat kepada hasil tersebut gitu loh. Kira-kira gitu Mbak Cindy. Oke, kalau Bang John Boy, kalau dari pihaknya RK minta agar nggak berlarut-larut karena ada kerugian. Kalau dari pihak Lisa sendiri, ada dampak juga ia rasakan dari panjangnya kasus ini? Pastilah kalau bicara dampak, saya rasa kedua pihak pasti ada sanksi sosial sendiri. Karena kan masing-masing kan udah punya keluarga nih, gitu. Kalau dari klien kami ya mau gimana? Karena ya emang sudah menjadi konsumsi publik, ya harus segera diselesaikan. Makanya dengan finalnya kemarin tes DNA bisa membuat terang seperti apa nanti ke depan untuk permasalahan perkara antara LM dengan RK ini sih. Itu aja sih. Kalau dampak udah pastilah dampaknya. Tapi kalau dari Lisa sendiri pernah menunjukkan bukti otentik langsung yang menunjukkan kalau memang ada hubungan antara Lisa dan Pak RK? Saya nggak mau bicara lagi karena kan gini, semua itu sudah dibahas di kepenyidikan dengan laporan di Bareskrim kemarin, ya kan, pemanggilan dengan klien kami itu kita sudah menyerahkan bukti dan juga kita sudah memberi keterangan. Saya rasa cukup, tidak perlu dibahas lagi ke media gitu. Oke, kalau gitu dengan adanya DNA tersebut udah final, kita hanya menunggu nanti bagaimana hasil selanjutnya. Oke, kalau Bang Muslim, kalau dari Pak RK sendiri pernah menceritakankah soal ada atau tidaknya sebenarnya hubungan antara RK dan Lisa? Mbak, sekali lagi tidak relevan lagi untuk berbicara masalah yang seperti yang tadi yang disampaikan. Kami tinggal menunggu aja Mbak hasilnya seperti apa tes DNA tersebut. Ya karena ini kan ujung dari permasalahan. Tentu sekali lagi kami menghormati apapun dari nanti hasil tes DNA tersebut. Oke, kalau gitu Bang Muslim, apapun hasilnya nanti, apa langkah yang akan dilakukan juga dari RK setelah hasil tes DNA itu keluar, apapun hasilnya? Ya, sekali lagi, saya tidak mau berandai-andai. Saya tidak mau berandai-andai karena hasilnya belum keluar. Tentu kita tidak bisa memberikan jawaban karena memang ini kan kita menunggu semuanya. Ya tentu ya kita hormatin apapun hasilnya. Karena ini kan dalam rangka penyidikan Bareskrim. Kenapa dilakukan tes DNA? Ini dalam proses untuk menguatkan laporan Pak Ridwan Kamil di Bareskrim. Nah, apapun hasilnya, nanti juga para pihak, baik dari pihak LM juga bisa memberikan tes DNA ini ke pengadilan negeri sebagai bukti juga. Jadi kita tunggu aja seperti yang depan nanti. Oke, saya sambil menunggu juga Bang Muslim, tapi kalau dari Pak RK juga sempat ceritakan dampak terhadap karir politiknya seperti apa karena kasus ini panjang sekali? Saya kira tidak lah. Ya tentunya beliau hanya menyampaikan kepada kita tentu ada dampak sosialnya lah ya. Dampak sosial, kemudian dampak psikologis hubungan keluarga. Makanya kan berulang kali kami sudah menyampaikan akan ada gugatan rekonvensi dan itu sudah dilakukan Pak Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi kita tunggu saja bagaimana putusan dari Pengadilan Negeri Bandung nanti di putusan akhirnya nanti. Kita lihat aja Pak Cindy. Nah tentu satu hal aja, ya kami mohon doanya aja supaya tes DNA ini sesuai dengan harapan kami. Kira-kira aja Mbak Cindy. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Bang Muslim Jaya Butar-Butar, kuasa hukum Ridwan Kamil, dan Bang John Boy Namaban, kuasa hukum Lisa Mariana. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.